Salam semesta, salam semesta, salam semesta. Merdeka! 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 Nun sewu, Pancasila ini saya kata dilalekne Pak Bu. Nun sewu saya tuh enten lari SMA Pancasila mboten apal. Mahasiswa Pancasila saya kira apal. Niki nun sewu. Niki perkembangan sing nun sewu ini kok kuwatirne banget. Niki kula aturne soalnya kenyataannya ngatus mengatur insyaallah mendados apa niku perhatian klubnya sedaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, yang pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas ketetapannya kita hari ini bertemu di tempat yang sangat indah ini, di tepi sungai yang tikungannya itu menurut orang kita mbokong semar. Makanya salah satu Cak Pono mendirikan Yayasan Semangat Rakyat Indonesia menginspirasi semesta atau Semar Indonesia Mesem itu waktu beliau duduk membayangin bokongi semar. Itu yang pertama. Bapak, izinkan kami menyapa yang pertama Bapak Kepala Desa Tampanejo, Pak Sulaiman, yang telah hadir rawuh di tempat pendopo Purwitosari Nusantara siang hari ini. Kemudian yang kami hormati Cak Pono sebagai tuan rumah, kemudian Mas Daroni SH dan Pak Sidik Hartanto yang bersama-sama kita sedulur papat ini duduk di depan. Kemudian Mas Goib Siswoyo, telah lama kita tidak berjumpa di tempat ini. Semoga kita dapat
ketemu terus, aja sampai pedot. Nggih, rahayu Pak Aziz. Kemudian Pak Suparno dari Pamo yang saya yakini saya pernah sowan ke dalam beliau di bawah pohon pinus. Nek puisine yo di bawah pohon cemara. Seperti itu. Kemudian seluruh saudara ketua dan anggota paguyuban yang hadir di tempat ini, yang kayaknya nanti harus saling mengenal. Terus sahabat saya di pojok ini, kalau 80-an itu kita akan mengenal istilah crossboy, arek lanang sing sobone ning perawatan. Itu penguasa Srono, ya Sugeng Rawuh. Kemudian para ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini, saudara-saudara sekalian yang nanti kita yakini akan mengenalkan diri, mohon maaf, saya itu biasanya ngomong Jawa, rumangsaku paling teteh. Ket mambengi sampai isu mau, ono wong luwih teteh ya, ono Pak dalam pisan. Jadi aku tak nggak bahasa Indonesia. Khawatir guna bahasamu sik plendotan Mas Ari, bubar gitu. Nggih pangapunten. Yang pada intinya syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Di hari ini pas hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang digagas oleh Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno. Di tempat ini semoga kita dapat merenungi, melaksanakan dari apa cita-cita besar bangsa ini. Karena beliau, Bung Karno itu selalu bicara atas nama bangsa Indonesia. Beliau adalah penyambung lidah bangsa Indonesia. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Soeharto. Saya putra Jambiwangi. Nek jenengan penguasa Alas Purwo, kula penguasa Alas Gunung Raung. Jadi podo penguasa ini. Setiap saat itu rencangi Cak Bono wonten pendopo menika. Paribasane ngewangi duduk ngedeke pendopo menika. Jadi kula merasa kinurmatan dipercaya rencang-rencang sedaya kangge maranata cara menika. Dene wonten lepatipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Acara ingkang badhe kita laksanakan sareng-sareng menika ingkang pertama pembukaan. Monggo kita buka acara menika kanthi salam rahayu kaping 3. Rahayu. 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 Salajengipun para bapak sambutan tuan rumah menika Pak Pono menika ketua Yayasan Semar Indonesia Mesem, sekretaris kula bendaharane Pak Pono malih. Soalnya sing urunan mriki ketua merangkap bendahara. Kula niku juru tulis. Nih, wong jaman londo stand black onder neming napa-napa niku mboten paham. Dados kula mewakili Pak Pono sebagai tuan rumah sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sami ingkang kaping kalih nyuwun pangapunten menawi anggenipun maringi pasugatan lungguh suguh kupuh wonten kirang prayoginipun. Atas nami tuan rumah kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Ingkang nomor 3, kula menika ngrencangi Pak Pono mulai ruatan tingkat RT ngantos tingkat ruatan jagat. Nah, mangke ruatan pamungkase hukume wajib Pak Goib Siswoyo
dalang teng mriki. Nggih. Bahasane wong Inggris fardu ain niku Pak. Nggih. Kula mboten usah sanggup mboten saling gak wayahe kampanye nih. Nggih, menika ingkang nomor sekawan anggen kula ngrencani Pak Pono ruwatan paribasane nerabas alas nambas kelingan munggah gunung turun gunung. Umpama niku Pak Pono niku dadi presiden mesti kula diangkat sekretaris pribadi soalnya paling paham. Jadi kathah ilmu ingkang kula tampi saking Pak Pono, saking rincang-rincang Tapanrejo, bahkan melekan sedalu kula niku pun tambah ilmune. Mila saking menika sepindah malih kula mewakili tuan rumah Pak Pono sepindah malih ngaturaken pangapunten lan mugi-mugi acara mangke menika saged ngantos selesai, kita selalu dilindungi dening Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena doa rahayu kita bersama. Jadi kesempatan jati kawani aku muni ngono enek Pak Dalan. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara kepada panjenengane beliau Pak Daroni Sarjana Hukum, waktu kami berikan sepenuhnya. Matur nembah nuwun. Saderengipun sugeng siang, sugeng pepanggihan kanthi pambuka kawula ngaturaken rahayu. Ingkang terhormat dumateng Bapak Kepala Desa Tapanrejo. Ingkang kula hormati dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten ing siang menika. Nggih sakmenika matur nembah nuwun. Ingkang pertama sumangga sesarengan hangkapaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ing titiwanci menika kita sedaya tasih nampi lubere sinar-sinaripun sehingga saged makempal kanthi boten enten alangan setunggal punapa kemawon kanthi bagas waras slamet nir ing sambikala. Dumateng para Bapak Ibu sedaya, niki perkenalan Pak nggih, ngapunten kenapa hari ini kok saya ngapunten sudah dijelaskan tadi namanya nggih duduk di telatah Tapanrejo. Enten hubungan apa niki Pak nggih kalian Romo Pono niki, Romo Supono atau bahasa kerennya Cak Pono Pak. Ada hubungan apa? Jadi mboten enten hubungan apa-apa Pak. Ini sebatas yang namanya kepedulian Pak. Kenapa? Karena kita diduduk di dalam lembaga yang sangat luar biasa Pak. Nggih sakmenika terdiri dari para sesepuh bini sepuh yang hadir hari ini. Di sana ada Mbah Sukmoelang dari Telatah Sumbrayu, ada Mbah Saeno dari Yayasan Jowo Dwipo, alamatipun wonten Kedunggebang. Enten Bapak Hanggerekso, nggih sakmenika wonten paguyuban Sabdo Bono Sabdo Langit. Panjenenganipun mengke badhe perkenalan Pak nggih satu persatu. Kersane para sanak, para kadang teng mriki Banyuwangi niki ternyata gudange ilmu yo ilmune gudang Pak. Pripun? Bener niki Pak, pasis nggih. Ilmune gudang niku maksudnya pripun Pak? Mboten usah dipikir Pak. Angel. Yang penting hari ini saged duduk di dalam pendopo Perwito Sari Nuswantoro. Niki Pak, niki adalah acara inti. Salajengipun dumateng para Bapak Ibu sedaya, kula mboten kesupen nggih ngagungaken dumateng para sederek-sederek ingkang menyukung terjadinya nggih acara menika, Pak. Acara nggih sakmenika dalam rangka peringatan 1 Juni, Pak, hari lahirnya Pancasila. Nah, nanti akan dikulas, akan dibahas sebagai dasar bagaimana hari ini panjenengan kula sedaya
dalam satu forum asah asih asuh. Jadi butuh persatuan Pak. Karena di sini juga salah satu programnya MLKI. Napa tuh Pak MLKI Pak? Ngapunten Pak. Mungkin ada yang awam mendengar bahasa MLKI. MLKI ini sebenarnya Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia. Jadi kalau di Banyuwangi tahun 2020 kemarin Pak baru dibentuk dan langsung dilantik sama MLKI Presidium dari pusat Pak Jakarta. Jadi kebetulan kita ini adalah satu-satunya lembaga sebagai lembaga payung kelompok penghayat adat dan tradisi di Indonesia Pak. Jadi mengangkat kearifan secara global Pak. Nah, perlu panjenengan ketahui, ini saya akan membacakan dasar hukumnya Pak. Atau kapan toh MLKI ini terbentuk? Nah, sejarahnya ini saya akan bercerita Pak. Ngapunten. Jadi intinya MLKI di Kabupaten Banyuwangi ini terbentuk pada tanggal 2 Juni tahun 1920 2022 2020 kemarin Pak, belum lama itu di Kabupaten Banyuwangi. Ini berkat koordinasi dengan MLKI pusat. Perlu diketahui Pak, jadi pengurus yang ada di sini bersifat kolektif kolegial, jadi tidak abadi Pak. Panjenengan nanti dari kelompok-kelompok paguyuban ini ketika kita nanti bersosialisasi, kita bisa Pak bersama-sama bagaimana ini yang harus ada di pengurus. Kula nyuwun restune panjenengan sedaya Pak. Nah, jadi hari ini pengurus-pengurus di MLKI perlu jenengan ketahui Pak nggih, Dewan Penasihat MLKI Kabupaten Banyuwangi nggih sakmenika panjenenganipun Bapak Supono dari paguyuban Bapak Suparno. Apunten dari paguyuban Purwayu Mardi Utomo Pak, saking Tlatah Tojo. Sedangkan penasihat 2 Bapak Sumarsono Pak, saking paguyuban Ilmu Sejati. Alamatipun wonten Tlatah Sumber Beras atau Sumbrayu. Sedangkan presidium di sini ada 3 presidium Pak. Presidium 1 nggih sakmenika Bapak Sutik Hartanto Pak. Panjenenganipun. Presidium 2 boten usah kalau sebut Pak, sampun disebut bola-bali niku. Ngapunten, kula piyambak. Presidium 3 nggih sakmenika Raden Taufik Kunto Wibisono saking Tlatah Kejawen Maneges. Ngoten Pak. Salajengipun Bendara Ibu Solikah Dewi Arianti Esos. Panjenenganipun. Bendara 2 Bapak Ahmadi S. Terus bidang humas Bapak Suwandi, bidang humas 2 Bapak Hari Waskito, sekretaris 1 Bapak Kaharesa Ilham Prata Sarjana Pendidikan saking paguyuban Padaleman Rahayu. Niki wangel Pak bahasa Padaleman koyo pendamelan modelnya kan koyo karyawan niki saja. Ngapunten. Engkang sekretaris 2 nggih sakmenika Pandu Dinoto Muji Santoso, sami saking Tlatah saking paguyuban Padaleman Rahayu. Dumateng para Bapak Ibu sedaya, untuk menyingkat waktu saya tidak berpanjang lebar Pak, karena kalau kita akan membacakan visi misi yang tujuannya adalah untuk membangun kesadaran tanpa batas, yang tujuannya adalah untuk Banyuwangi Reborn terutama, karena kita tidak akan meninggalkan tanah kelahiran Pak, Banyuwangi Pak. Untuk itu kepada mungkin ada yang bisa memahami. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan dari masing-masing paguyuban hari ini, karena untuk mendata Pak, paling tidak perkenalan lah Pak. Mungkin diawali saking paguyuban Sabtobono dumateng Ki Hanggareksa wekdal kula semanggaaken. Sumangga. Rahayu. Pangapunten ingkang agung, kula
niki kleresan tesih enggal angsalipun ngawontenaken paguyuban. Dados intine tesih pemula. Tesih dek wingi sore ibarate. Lajeng Sabda Buwana ingkang secara pribadi kula bentuk wiwit niku rumiyin teng perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Cemoro Sewu. Secara pribadi niku nggih sanes kelompok. Amargi kula seneng plesiran teng tempat-tempat sing aneh-aneh. Lajeng masuk Jawa Timur leresipun teng Banyuwangi niku tahun 2017. Kula nggih mboten wonten wigati utama ngempalaken para kadang kok ujug-ujug nglumpuk dadi sakmono ambane. Total dalam paguyuban kami itu ada 34.000, kurang lebih 600, hampir 35.000 kadang-kadean yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ajeng untuk ingkang teng Banyuwangi piyambak, nuwun sewu basa kula grodal-gradul nggih, campur. Soale nggih ngapunten lho, Rama. Anci unggah-ungguhe kurang kula campuran mulai wiwit kula niki diadopsi kiwa nengen. Nggih. Dados angsalipun ngedalaken cecaturan niki nggih rada gak pati prayogi ngoten. Teng Banyuwangi khususé tesih terkumpul kurang lebih nuwun sewu pinten wong dulur-dulur Sabda Bawana kurang lebih 70 nggih. Nggih. Tesih 70 kadang. Nuwun sewu Pak Ari kula rada lek kasar basa haluse mboten tata kula. Ngapunten. Sabda Bawana niku berawal namung nggih lelaku secara pribadi untuk mensinergi harmoni terhadap semesta raya hingga muncul suatu gagasan untuk mendirikan sebuah paguyuban. Lajeng nganti tukul di tiap-tiap kota kleresan niki wonten sederek ingkang paring timbalan Bapak Yani, sederek dugi tlatah Tulungagung. Niki perwakilan dari Sabda Bawana Tulungagung. Lajeng kleresan sing dugi Trenggalek, Blitar, kalih Kediri untuk 5 kota di Karesidenan Kediri mboten saged rawuh kanthi jangkep, hanya sebagian mawon. Amargi nggih agendane terkesan mendadak. Kula nampi undangan niku tesih 3 dinten kepungker menawi. Terus mendadak. Terus sakniki kok kabeh nglumpuke ning Banyuwangi. Lek nek acara ning kulon Banyuwangi abot kon rawuh. Tapi lek acarane ning Banyuwangi kok mampu menggravitasi dulur-dulur paguyuban sing teko kulon. Nggih ngeten iki cecaturane piyantun Sabda Bawana nggih ngeten iki. Mboten saged alus Rama ngapunten. Estunipun tasih kumulan niki Rama. Dados tuturi kemawon nderekke kersa para pini sepuh
kapure ngrangkul diaturi kundur wonten paugeran nuwun sewu paugeran budi balik ning dalane dhewe nglumpukne balung sing kasingsal niku yen ature para pini sepuh ingkang sering kula mideng. Dados bersyukur ing dinten punika wonten para sepuh para sederek kadang-kadehan ngawontenaken kelempaan kados adicara punika kapure menggelar bukan hanya menggelar rawuhe para kadang tapi menggelar kesadaran mungkin nggih. Menggelar kesadaran untuk sadar diri. Pramila sedaya niku wau estunipun dalam leluhur yang sama tetap kita jaga kebersamaan seiring dengan kalimat paguyuban itu kan berkata dasar guyub. Nggih. Lek iso guyub ngoten nggih. Kokoh tirose. Terus mboten saged panjang lebar angsalipun kula matur kula namung mewakili dulur-dulur pemula ingkang tesih tukul nembe wingi sonten sinaosa dereng mijil angsalipun gayuh pasinaon mbuh pasinaone piye iki sik luru-luru guru ibarate. Ngoten niku dados niki paguyuban Sabda Bawana niku berkerinduan selalu terpanggil untuk menghadiri setiap undangan dengan tujuan terus mengembangkan dalam penggalian pengertian. Paling utama niku menggali pakerti nggih supaya pakerti ku jangkep sing dienggo bekal laku niku lek pakertine jangkep nggih saged pinanggih kang sarujuk marang kersa pilih ngoten. Terus kami atas nama keluarga besar mboten namung lingkup Banyuwangi tetapi juga lingkup 34 provinsi yang di setiap provinsi kami berusaha untuk membentuk paguyuban punika niku ada kesiapan diri. Kami berkerinduan untuk menghadiri setiap undangan-undangan kados acara menika. Nggih. Kepingin jangkepi pengertian untuk berikutnya supaya orang mudah napa nggih apa bahasane wong pinter-pinter kae apa ya terhipnotis. Soalnya awake dhewe iki terhipnotis tersugesti bahasane tersugesti dalam hal apa. Wong Pancasila saiki koyok-koyoke ya rada tercover dengan paham-paham tertentu, ngarai sampai gak nampak Pancasilane kalian. Nun sewu niku. Niku wong Sabda Bawana niku angsalipun ngedalaken cecaturan ngeten iki lho anu Romo Hari nggih. Niki rada blanyongan. Nun sewu. Tapi nggih penak niku sak prayogine jujur nggih ngapunten. Dados namung unek-unek. Dados kula condong teng napa niku tentang ketuhanan. Lek berduit kanggonan duit, lek bertuhan kanggonan Gusti ngoten. Dados kabeh iki ya kanggonan Gusti. Ora ana bedane, kabeh iki padha kan ngoten niku lek menggah kula ngoten niku. Tetapi yang terjadi di lapangan sekarang ini justru semakin banyak yang merasa bertuhan, justru semakin jauh dari ketuhanannya mungkin. Niku nun sewu. Terus kemanusiaan adil dan beradab.
keadilan dalam lingkup kamanusan. Mergo ya sik nyawiji marang kuma menungso. Dadi kamanusane iku ya munjuk. Dadi keadilan yang hakiki itu koyoke lek sik diindit karo kamanusan koyoke nggih. Nuwun sewu ngoten nika sejatosipun nggih sedaya pun paham. Nanging kula niku namung nderekke pakerti ingkang cekak kula kertosi. Persatuan Nusantara. Lek menggah kula Persatuan Nusantara, persatuan itu tidak sekedar persatuan Indonesia, karena Indonesia itu dulu pernah menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Nusantara Korkari. Kalau kita mau sadar diri awake dhewe iki wangsa-wangsane sapa? Wangsa Nusantara apa wangsa manca ngoten mawon. Dalam persatuan Indonesia, persatuan Nusantara niki nggih wujude nggih kados ngeten iki, guyub ngeten iki. Nggih. Dados paguyuban niku untuk mencapai toleransi yang hakiki, bukan toleransi yang abal-abal, gembar-gembar toleransi, tapi kalau masih apa ya, menolak perbedaan, menolak beragaman, terus nggak akan sulit untuk dikemas dalam tunggal ika, manunggal kanthi nyawiji. Non sewu ngoten niku. Terus nggih cekak atur kula mewakili nggih ngeten iki pribadi-pribadi ingkang dugi sabda bawana leresipun lenggah wonten tlatah Sumber Sewu, Palu Kuning. Lajeng sakmenika lagi merintis etok-etokane rada ngambakne oleh lenggah niku teng Tritise Purwo, teng kawasan Kutorejo niki sampun memulai sebelum sasi poso kemarin niku kita sudah mulai menggeliat untuk membuat semacam geraha mawon. Terus nggih nembah nuwun ugi pangapunten ingkang agung bilih wonten cecaturan kula ingkang kirang prayogi kagem para panjenengan. Nembah nuwun rahayu. Acara seremonial resmi ini karena menyangkut acara kenegaraan tentang peringatan terhadap hari kelahiran Pancasila, maka marilah untuk menambah kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Sambiwarna bendera bangsa Indonesia, bendera kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Hormat, gerak. Untuk menyatukan talengi hati kita semua pada Ibu Pertiwi yang telah melahirkan putra putri Nusantara, mengeningkan cipta mulai. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawula nuwun dumateng sagung bini sepuh sesepuh tuwin pepundhen sepuh ingkang tuhu ana ing pamawas sagung Siwa Sugata tuwin sarjana kang sujaning budi ing tuhu ikang ing bab pamulaing raos titikal mangke kaparenga kula atur rerepen dandang gula sepada kinarya pasumbang kula sepisan kagem dasar negara Pancasila kaping kalih kagem bumi utah darat kita sedaya kaping 3 kagem MLKI sumrambahing kadang mitra ingkang sami lenggah wonten ing papan mriki sedaya. Tembang menika karipta sepisan adhedhasar
katresnan kula dumateng Pancasila kang nalika semanten datang kula sepuh Raka Mas Setik Hairtarto ingkang pareng rawuh wonten ing sudung kula nyuwun gunging pangaksami kagem Bapak Supono anggo bilih kula kumolancang atur tembang ing mangke wonten ingkang kirang mranani ing penggalih sebab purmaosi taksih anem telah ing cubluk baliluning manah saha rupaing seserapan sesuluh saha sesulang tansah kula pantu kagem angindhaken kapisan kula ing bab raos menggah unggeling tembang Amametri tanggal 1 Juni Pancasila kang dadi pratandha pranatan kamanungsane oteng putih rahayu tetaline rasa sejati yaiku rasaning dat kang samya maujud mula aja nganti megat padha rungokno swara jasad kang musik lan tingkah wujud ira mekaten atur sapala Sekar Dandang kula mugi-mugi saged anambahi seming raos ing adicara kalenggan mangke bilih wonten kula dukat yen kula ngrunci tembung saha ngrunci tembang nyuwun gunging pangasami rahayu rahayu rahayu. Terima kasih Bapak Goib Siswoyo. Kali ini mari kita bersama-sama renungan Pancasila ini yang akan disampaikan oleh panjenengane Bapak Supono. Kula tepangaken beliau Ketua Yayasan Semangat Rakyat Indonesia menginspirasi semesta, singkatannya Semar Mesem. Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Supono sepenuhnya. Katuran. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilahing sekaring baun lan kangkang sekar maya. Om wilahing sekaring jagat, om wilahing sekaring jagat jawata langgeng swastara. Om wilahing sekaring Jawa Dwipa. Purwa Nusantara langgeng semesta raya. Salam semesta, salam semesta, salam semesta. Merdeka! 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 Saderenge kula matur sebagai
pertanda bahwa apa yang akan saya sampaikan bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni, sebagai dasar tatanan Nusantara yang agung, yang adiluhung, sebagai sumber kebenaran semesta raya, sebagai wujud kemutlakan yang maha segalanya, yang maha benar. Untuk itu mohon izin lan restu panjenengan sami kula tak nabuhkung sebagai kembalinya tatanan agung Jawa Dwipa Purwanusantara sebagai sumber tatanan jagat semesta raya. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan semesta, atas ketetapan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha segalanya, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Benar, dengan perwujudan kebenaran yang nyata, yaitu alam semesta dengan seluruh isinya sebagai kebenaran yang mutlak, yang nyata senyata-nyatanya. Kenapa saya memakai salam yang barangkali tidak lazim atau terasa asing, tapi itulah dharma saya kepada semesta raya, kepada jagat raya yang bersumber dari tatanan agung Jawa Dwipa Nusantara. Dan kenapa saya menyampaikan Hong Wilaheng 3 kali? Tidak bermaksud apapun pada siapapun, tapi itulah dharma saya yang juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dharma-dharma saudara-saudara saya, kepada kemutlakannya masing-masing untuk menuju ke yang maha mutlak atau menuju ke yang maha esa, yang maha segalanya. Dan kenapa saya memulai dengan menyapa semuanya adalah saudara-saudara? Karena pada prinsipnya seperti apa yang selalu disampaikan, dipidatokan oleh sang penggali Pancasila, yaitu Soekarno, bahwa saudara-saudara yang dimaksud adalah kita ini adalah semua adalah seudara, baik bangsa manusia dengan berbagai suku dan ras, itu semua menghirup udara yang sama. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dengan segala macamnya adalah juga menghirup udara yang sama. Hewan pun dengan segala macamnya juga menghirup udara yang sama. Sehingga itulah yang dimaksud saudara-saudara. Kok tidak saya nambahi saudari-saudari, itu alasan dasar saya sampaikan.
kemudian sebangsa setanah air. Karena memang kita ini di alam nyata ini atas ketetapan kehendak yang maha segalanya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Maha Pencipta. Kita adalah bangsa manusia yang terdiri dari ras, suku, yang itu benar-benar awal penciptaan, awal sekali bagaimana setiap diri manusia dicipta sebagai pribadi maupun sebagai suku dan ras, dan bersumber pada kebenaran semesta, artinya di mana setiap diri manusia dilahirkan, dan dari situlah siapapun manusia memulai atau mengikuti kehidupan atau hidup dan menghidupi bersemesta dengan saudara-saudara yang lain. Dan kita bangsa manusia juga tidak bisa hidup sendirian, sekalipun kita sebagai bangsa yang unggul dibandingkan bangsa hewan dan bangsa tumbuhan. Jadi kalau dulu kita mengenal yang namanya Jerman Raya atau Hitler itu menyatakan bangsa Jerman adalah ras Arya atau bangsa Arya, itu adalah sebuah kekeliruan besar. Karena yang ras unggul atau bangsa unggul itu ya kita semua manusia, atau dalam bahasa Jawa atau perspektif Jawa itu adalah bangsa Arya, artinya bangsa besar, bangsa unggul. Nah, apakah hanya orang Jawa atau orang Eropa atau orang Amerika? Tidak. Semua manusia, baik saudara kita yang di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Arizona atau di Afrika, itu adalah semua adalah ras unggul, bangsa unggul dibandingkan kedua bangsa yang lain, yaitu bangsa hewan dan bangsa tumbuhan. Tetapi itu disalah tafsirkan oleh diri-diri yang nanti kita ngobrol bareng dalam merenungi Pancasila yang sesungguhnya, supaya kita dalam menyongsong peradaban agung Jawa Dwipa, Purwanusantara, benar-benar jangkit yang jeruning telenge ati, dan kemudian mengalir ke akal dan pikiran yang sehat, sehingga dari diri-diri yang menyatukan telengnya ati sebagai wujud menyatunya telengnya ati setiap diri manusia dengan semesta raya bisa dikeluarkan dengan akal dan pikiran yang sehat, sehingga menerangi jagat semesta raya seperti terangnya matahari yang terbit dari timur yang tidak pernah membedakan siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan kenapa saya katakan juga setanah air? Jelas bahwa kita semua manusia, bangsa manusia, mulai ujung timur sampai ujung barat, mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, tidak satupun manusia yang tidak membutuhkan dan meminum air yang sama. Begitu pula tanah, kita semua memijak tanah yang sama. Tumbuhan pun juga berpijak di tanah yang sama. Hewan pun juga yang di darat juga berpijak di tanah yang sama. Kalau toh di air, air juga di pangku ibu bumi atau ibu semesta, juga di atas tanah yang sama. Begitu pula burung-burung yang di udara itu pun juga tidak akan bisa terbang kalau tidak ada ibu bumi atau ibu pertiwi atau ibu semesta. Tidak akan bisa terbang sendiri. Begitu pula semesta, artinya bahwa kita ketiga bangsa yang saling melengkapi ini, kita hidup di semesta yang sama, semesta yang tunggal, semesta yang esa, yang juga penciptanya adalah satu, yaitu yang dinamai oleh bangsa kita adalah Tuhan Sang Maha Pencipta.
tidak ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Segalanya. Itu yang saya maksud. Saya memakai salam saudara-saudara sebagai perwujudan bahwa kita ini benar-benar saudara dari satu antara yang lain. Begitu pula kita yang kasat mata tidak bisa berdiri sendiri tanpa saudara-saudara kita yang tidak kasat mata, yang saudara-saudara saya menyebutnya dengan berbagai macam sebutan, tetapi intinya adalah yang tidak kasat mata. Atau kebetulan di depan saya ada saudara saya yang pakai nama Goib Siswanto, tapi intinya Goib Siswoyo. Persoalan wujudnya goib kayak apa saya tidak pernah melihat goibnya kayak apa, tapi saya percaya bahwa ada saudara-saudara kita atau dunia yang tidak kasat mata, dan itulah satu kesatuan semesta raya yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, yang tidak bisa dipecah belah satu dengan lainnya, satu kesatuan kehendak, satu kesatuan ketetapan. Dan itulah sejatinya Pancasila 1 Juni yang dilahirkan oleh Soekarno pada beberapa ratus tahun yang lalu, 100 tahun lebih kira-kira. Dan juga ketuhanan yang berkebudayaan, artinya bahwa setiap diri manusia dilahirkan dimanapun, memulai hidup dimanapun, pasti akan menyelaraskan dan menyatu di mana dia dilahirkan. Artinya begini, kalau Mas Hari Soeharto ini dilahirkan di lereng Gunung Raung, pasti akan memulai hidupnya menyatukan, tidak hanya menyelaraskan, menyatukan dengan semesta yang ada di lereng gunung. Baik cara mencari makan, berkesenian, bertuhan, itu pasti akan menyelaraskan dengan alam sekitarnya. Begitu pula Mas Daroni yang kalau beliau ini lahir di pantai Pelabuhan Muncar, maka pasti segala sesuatunya akan menyelaraskan dengan semesta yang ada di wilayah pantai Muncar. Menjadi sangat tidak indah kalau sekalipun di lereng Gunung Raung itu dekatnya Mas Hari ada sungai cukup besar, tapi kemudian kalau Mas Hari memaksakan sungai itu dibikin perahu-perahuan seperti di Muncar, maka pasti Mas Hari akan banyak mengalami kesulitan dengan alam itu sendiri. Atau sebaliknya Mas Daroni yang hidup dilahirkan di pantai, kalau kemudian di pesisir itu Mas Daroni menanam jagung atau padi, pasti juga akan banyak mengalami kendala dan kesulitan. Itulah yang dimaksud bahwa kita memulai kehidupan, mewiti kehidupan itu pasti bersumber dari di mana kita dilahirkan. Itulah yang dimaksud bahwa ketuhanan yang berkebudayaan. Begitu pula untuk menjalankan itu semua, maka tidak ada alasan sebenarnya bahwa di muka bumi ini ada penjajahan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, dengan atas nama apapun. Itu tidak dibenarkan dalam konteks kita adalah satu kesatuan kehendak dan ketetapan. Kita adalah satu kesatuan saudara. Itulah sebenarnya Pancasila 1 Juni itu tidak sekedar dijadikan dasar Indonesia merdeka, tetapi menjadi dasar membangun
perdamaian dunia, yang itu juga pernah disampaikan oleh Soekarno saat sidang umum PBB tahun 1964. Dan tidak ada satupun pemimpin dunia waktu itu yang tidak tertunduk dan menyetujui dalam hatinya bahwa apa yang disampaikan oleh Soekarno itu benar. Tetapi karena para pemimpin-pemimpin dunia waktu itu sudah terikat kontrak dengan yang namanya sistem kapitalisme imperialisme, maka kebenaran semesta, kebenaran Tuhan justru dikesampingkan dengan berbagai dalih dan alasan. Dan untuk itulah saudara-saudara semua, yang saya muliakan, yang saya luhurkan, yang saya agungkan, karena semua keagungan semesta raya ini adalah wujud dari keagungan Sang Maha Pencipta. Keluhuran semesta raya dengan seluruh isinya adalah wujud dari keluhuran Sang Maha Pencipta. Kebenaran seluruh ciptaan yang ada di gelaran nyata, yang senyata-nyatanya, tidak lagi goib. Itu adalah tidak satupun manusia yang bisa menyamai ciptaan Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, lewat renungan hari lahirnya Pancasila ini, sebenarnya tidak hanya merenungkan, tetapi yang dikehendaki oleh semesta raya, oleh jagat raya, oleh Jawa Dwipa yang agung, seperti yang sampaikan oleh saudara saya dari Sabtu Langit tadi. Dan tadi sempat saya ngobrol kecil dengan Mbak Saino bahwa ini sudah saatnya, ini sudah waktunya, karena tatanan agung Jawa Dwipa Nusantara adalah sebagai tatanan yang awal, tatanan yang kawitan, yang digelar jutaan tahun yang lalu oleh Sang Maha Pencipta. Itu benar-benar diwiwiti, dimulai dari Jawa Dwipa Nusantara, yang kalau tadi saya Hong, yang kedua adalah Jagat Jawoto, kalau sekarang adalah Jawa Dwipa Purwa Nusantara sebagai perwujudan kebenaran semesta raya. Dengan momentum atau peringatan ini atau renungan ini, karena Soekarno pun telah mengamanatkan kepada kita semua, dan ini terserah kepada bangsa ini, kepada rakyat ini, mau melanjutkan apa yang diamanatkan Soekarno atau tidak, itu kembali kepada diri masing-masing. Tetapi saya hakul yakin bahwa amanat besar ini tidak main-main dan akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang akan nyata, yaitu yang disampaikan oleh Soekarno adalah amanat revolusi belum selesai. Kutitipkan bangsa dan negara padamu. Padamu itu ya kepada siapa? Kepada siapapun putra-putri Praja Nusantara atau putra-putri semesta raya yang punya jiwa-jiwa agung, jiwa-jiwa luhur, jiwa-jiwa yang maha luas seperti keluasan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, yang punya welas asih yang tanpa batas seperti angkasa yang tidak pernah siapapun bisa membatasi atau bisa mensekat-sekat. Itulah sebenarnya tatanan agung Jawa Dwipa hari ini atas ketetapan dan kehendak Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa. Itu benar-benar menjadi tanggung jawab kepada diri siapapun yang bersama-sama dengan diri-diri yang lainnya dan atas kehendak Sang Maha segalanya, bersinergi, gotong royong, saling melengkapi, saling guyub rukun untuk tidak menghilangkan jati diri sebagai diri manusia pribadi ataupun sebagai jati diri suku, bangsa, dan ras. Karena itulah awal kawitan manusia diciptakan. Saya paham apa yang sampaikan saudara-saudara,
ulangi tadi, istilahnya toleransi persatuan yang sejati, yaitu toleransi yang benar-benar tidak ada satupun diri manusia di muka bumi ini yang merasa dipaksa untuk toleransi dan menghilangkan jati dirinya dalam bentuk apapun. Saudara-saudara semua yang saya muliakan, di media sosial, di mana-mana, semua berbicara tentang bagaimana kembalinya tatanan agung Jawa Dwipa, tatanan agung Nusantara. Tetapi saya juga sampaikan ke teman-teman saya, tanda petik, karena saya harus menjaga ritme apa yang saya sampaikan. Artinya tidak cukup perdamaian itu tercipta di Nusantara atau di Indonesia, tapi perdamaian harus tercipta di jagat semesta raya. Karena kalau sudah jagat yang satu, yang sama kita huni, semua damai, semua tentram, guyub rukun, dengan tidak melakukan penghisapan atau penindasan atas diri siapapun dengan alasan apapun, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya, maka inilah yang sejatinya toleransi yang indah, persatuan yang indah tanpa ada diri yang merasa dipaksa dengan alasan apapun. Itulah sejatinya Pancasila yang kemudian dikerucutkan menjadi Ekasila atau gotong royong. Bukankah jati diri kita ini tidak bisa, sekalipun sekalipun kita makan lewat mulut dengan tangan, tapi kalau tidak ada kaki, tidak ada yang lain, kita juga tidak. Mulut tidak bisa sendirian, tangan tidak bisa sendirian. Mungkin Mbah Saeno dan saudara-saudara saya yang lain paham betul bahwa jagat cilik ya diri kita, jagat besar ya semesta raya. Dan kalau antara jagat cilik diri kita dengan semesta raya menyatu menjadi kesatuan yang utuh, yang tunggal, yang esa, maka perdamaian, keluhuran jagat semesta raya ini pasti akan tercapai dengan menampilkan suatu wajah berhadapan yang terang benderang, yang tidak ada lagi yang bisa menakut-nakuti dengan alasan dan atas nama apapun. Artinya bahwa Pancasila 1 Juni itu memang benar-benar dasar tatanan jagat semesta raya. Dan hari ini saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa, kecuali hanya bersandar kepada yang maha segalanya, kepada yang maha mutlak, kepada yang maha perkasa, kepada yang maha benar, kepada yang maha mutlak. Itulah yang selalu saya sampaikan ke saudara-saudara saya. Kenapa ini harus saya sampaikan di hari ini? Karena ngapunten ingkang agung, kula nggih namung sadrema menjalankan dharma yang sudah final saya yakini dan teguhi dengan segala keyakinan saya. Tetapi tidak bermaksud apapun untuk mengintervensi atau mengkooptasi atau mempengaruhi saudara-saudara semua. Tetapi jelas bahwa apa yang saya sampaikan di momentum peringatan hari lahirnya Pancasila itu, ya pandangan saya seperti itu. Selebihnya terserah kepada saudara-saudara saya semuanya untuk memaknai perdamaian Nusantara, perdamaian Indonesia, perdamaian jagat semesta raya, perdamaian kita dengan saudara-saudara kita yang lain, bahkan perdamaian kita dengan bangsa hewan, bangsa tumbuhan, dan pada yang tidak kasat mata. Karena jelas-jelas bahwa kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alangkah ego dan sombongnya kalau
kita manusia merasa segala-galanya di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang saya sebutkan, yaitu tumbuhan dan hewan. Tapi bukan kemudian kita tetap hukum semesta, siklus kehidupan tetap berjalan. Dan ngapunten ingkang agung dumateng sederek-sederek sedaya, bahwa apa yang saya sampaikan sekali lagi tidak bermaksud menggurui siapapun, tidak bermaksud saya punya ilmu atau kawruh yang lebih, tidak sama sekali. Karena toh apa yang saya sampaikan jelas sudah letakkan dasar atau pondasi oleh sang penggali Pancasila, sang proklamator. Dan kenapa dengan Pancasila itu sendiri Indonesia bisa merdeka, dan dengan Pancasila itu sendiri walaupun belum menyatukan seluruh jiwa-jiwa agung di jagat raya, tapi setidaknya sejarah tidak bisa melupakan bagaimana dengan jiwa Pancasila Soekarno mampu menjadi inspirator dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Yang jelas pada waktu itu kedua benua itu mayoritas masih dalam cengkeraman kolonialisme Barat. Dan dengan semangat jiwa yang diyakini sebagai kebenaran semesta, maka Soekarno dibantu oleh diri-diri yang lain seperti Bros Tito, Jawaharlal Nehru dan lain sebagainya, bisa membuat gentar, bahkan membuat kemerdekaan negara-negara Asia Afrika yang notabene adalah daerah-daerah yang 75% penduduknya beragama Islam pada waktu itu. Tetapi okelah, Soekarno juga mengatakan, biarlah penderitaanku aku sendiri yang tanggung, tangisku aku sendiri yang tahu, biarlah yang penting generasiku bisa benar-benar menyongsong peradaban agung, peradaban baru, yaitu peradaban yang sudah tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Dan untuk itu kenapa pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Pertiwi, kepada Bopo Angkoso, kepada semesta raya atas ketetapan dan kehendaknya. Saya belum terlalu lama, Pak Saeno, Mas Goib, Siswoyo dan Mas Heri dari Pedalaman Rahayu atau saudara-saudara saya yang lain dari Forum Persatuan Alumni GMNI, Mas Adi dan lain sebagainya yang nggak mungkin saya sebut satu persatu. Dan saya juga merasa bangga Bapak saya Kepala Desa Taman Rejo mulai belum ada orang datang sudah datang sampai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi satu ketetapan yang sebenarnya kita adalah saudara, kita adalah satu kesatuan kehendak dan ketetapan yang maha segalanya. Saya berkenalan dengan MLK ini mungkin berapa bulan Mas? 3 bulan. Dan saya kemudian terus sering komunikasi, sering ya di sini dengan teman-teman yang lain. Dan kemudian masih 1 minggu yang lalu, ya anggaplah saya terinspirasi untuk menyelenggarakan seperti ini. Dan karena memang MLK itu adalah sebuah wadah besar, wadah yang sangat luar biasa dalam konteks tubuh jaringannya sudah luar biasa, maka saya juga tidak memaksa, saya mengeluarkan gagasan jadi pendopo yang sangat sederhana ini. Ternyata teman-teman Presidium MLKI Banyuwangi dengan penuh keyakinan, penuh semangat yang luar biasa, siang malam ada Mbak Lika, ada Mbak Ika, perempuan-perempuan yang juga luar biasa. Setelah 1 minggu ya dibantu dengan kami yang ada di sini, baik dari Semar Indonesia Mesem atau Bumi Petrinya Mas Bambang selalu bersama-sama, sehingga terselenggara hajatan atau
acara hari ini. Dan saya sadar bahwa ini adalah pertemuan yang pertama, dan karena ini katanya kembalinya ke adat istiadat, ke jati diri, maka tidak menampilkan yang lain, komunitas yang lain, maka saya memulainya adalah pada saudara-saudara saya yang selama ini berkecimpung dalam adat istiadat dan budaya dengan segala corak dan aneka ragamnya. Karena itulah wujud dari kemutlakan, wujud dari kemerdekaan masing-masing diri maupun masing-masing paguyuban. Tetapi saudara-saudara saya semua, bahwa hari ini demi bangkitnya satu kejayaan Nusantara yang agung, Nusantara sebagai pilar utama peradaban semesta raya, kita punya tugas bersama, tugas besar yang itu hanya bisa dicapai, dilakukan dengan jiwa-jiwa yang tulus, jiwa-jiwa yang polos, jiwa-jiwa yang murni. Seperti murninya alam semesta memberi kehidupan pada kita, seperti tulusnya alam semesta memberi kehidupan pada kita, seperti polosnya angin, air, tanah, sinar matahari memberikan satu kehidupan pada kita. Dan itu semua adalah ketetapan dan kehendak Tuhan yang Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Esa. Ini perlu saya sampaikan kepada Mas Bintoro dari Banyuwangi 1 TV, bahwa apa yang disampaikan Caca ini benar-benar satu saya menyampaikan bahwa inilah dharma saya pada bangsa dan negara, pada tatanan jagat semesta raya yang bersumber dari Pancasila 1 Juli. Tetapi sekali lagi saya bukan siapa-siapa, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Keyakinanku, keteguhanku, ku kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Perkasa. Selebihnya itu terus-menerus tanpa mengenal lelah dibantu oleh saudara-saudara saya yang lain, terus-menerus menggelurakan, menyemangati kepada siapapun yang punya tujuan yang sama, yaitu terciptanya suatu tatanan yang agung menjadi tatanan yang terang benderang di jagat semesta raya, yaitu kembalinya jati diri setiap diri manusia dan setiap jati diri bangsa dan negara, tanpa pandang bulu suku apa, ras apa, bangsa mana, karena itulah saudara kita semua. Pengabdian luhur kita semua ditunggu oleh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman hutan Papua, hutan Kalimantan, atau hutan manapun, karena mereka adalah saudara kita yang punya sumber utama yang sama, yaitu telengi hati, akal dan pikiran, dan menyatu dengan semesta raya yang ada di sekitarnya. Tetapi kita tidak ingin menjadikan orang Papua seperti jadi orang Jawa, menjadikan Dayak Kalimantan juga seperti orang Jawa, menjadikan suku Samin juga seperti kita, atau menjadikan saudara kita suku Baduy juga seperti kita, juga menjadikan suku Indian seperti kita. Dan itulah sebenarnya dasar tatanan jagat semesta raya yang bersumber dari Jawa Dwipa Nusantara. Artinya Jawa Dwipa seperti yang dijadikan paguyuban Mbah Saeno adalah ya kesetaraan, keselarasan, keseimbangan. Dan orang Jawa atau semuanya kalau sudah selaras seimbang antara timur dan barat, walaupun terpisah tapi tidak bisa dipisahkan, antara utara dan selatan walaupun terpisah tapi juga tidak bisa dipisahkan, antara langit dan bumi walaupun terpisah tapi juga tidak dipisahkan, antara bau kanan kita dan bau kiri kita walaupun terpisah tapi juga tidak bisa dipisahkan, antara
laki dan perempuan sekalipun terpisah jenis kelaminnya, tetapi kedua-duanya saling melengkapi, saling membutuhkan. Dan tidak ada rumah tangga yang suaminya juga ingin menjadikan istrinya jiwa raganya juga seperti suaminya, atau sebaliknya, sang istri juga tidak akan bisa menyamakan suaminya jiwa raganya juga seperti istrinya, dan tetapi bisa saling percaya, bisa melahirkan yang artinya itu tatanan. Itulah yang bukan barangkali yang saya sampaikan pada acara hari ini, dan itu mengambil momentum 1 Juni ini, Mbak Saeno dan saudara-saudara saya penghayat. Sebenarnya kalau boleh bilang Mbak Saeno ya, Mas Goib, masih sedikit tidak terima kalau istilahnya teman-teman penghayat dengan berbagai cara itu dikatakan klenik kayak dukun kayak, karena sebenarnya kita ini semua berbicara tatanan kehidupan, tatanan jagat, tatanan semesta raya. Tetapi selama ini kita sangat dimarginalkan, bahkan sebagai penghuni asli, pemilik sah Nusantara justru menjadi sangat terpinggirkan, atau bahasanya Mas Bintoro, teman-teman wartawan ini sangat termarginalkan. Tetapi selama ribuan tahun, mulai tahun 78 Masehi sampai hari ini, apakah juga dengan berbagai cara tatanan Jawa atau paugeran Jawa hilang? Tidak bisa, justru menjadi kesatria-kesatria yang pilih tanding, satria luhur yang hari ini atas ketetapan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Segalanya. Mari jiwa-jiwa yang agung, jiwa-jiwa yang lahir, dengan berpijak dari 1 Juni ini di tahun 2022, hari ini tanggal 1 Juni juga 1 Dzulhijjah atau 1 Selo, dan tahunnya kembar, dan hitungan Rogodinonya juga 77, semua serba kembar. Artinya apa? Artinya bahwa antara jagat kasat mata dan yang tidak kasat mata sudah tidak bisa dipisahkan. Antara siang dan malam sudah tidak bisa dipisahkan. Semua yang serba dua tidak bisa dipisahkan. Itulah kenapa saya lewat teman-teman MLKI mengadakan pagelaran agung ini di sini dan menghadirkan pada panjenengan semua. Tetapi sekali lagi bukan bermaksud apapun, tidak bermaksud kami itu siapa, tidak, tapi ya kami sekali lagi hanya menjalankan dharma. Selebihnya sumongo kerso gumantung dumateng panjenengan sami bapak-bapak dan mbak-mbak atau ibu-ibu. Begitu pula Bapak Kepala Desa atau dari instansi yang lain, tadi ada Pak Sugeng dari Koramil. Inilah yang kami memaknai peringatan 1 Juni ini menjadi pagelaran agung Jawa Dwipa Purwa Nusantara sebagai sumber kebenaran semesta raya, sebagai satu-satunya kebenaran yang bersumber pada semesta raya dengan seluruh isinya. Itulah dasar tatanan Jawa Dwipa Purwa Nusantara, atau kembalinya tatanan agung menjadi dasar tatanan beradaban di jagat semesta raya ini. Dan persoalan siapapun memaknai apa yang saya sampaikan itu kembali kepada kemutlakan dan jati diri kepada siapapun. Selebihnya itu, dan mungkin kalau dari apa yang saya sampaikan menarik untuk dibicarakan, tetap monggo. Tetapi saya juga sudah menyampaikan kepada MLKI, benar-benar pagelaran agung
ini bersama ini bahasanya Mas Bintor itu bisa mengeksplor dari cara pandang saudara-saudara semua seperti yang disampaikan oleh Mas dari Sabdo Bawon itu tadi. Sehingga kalau kita tidak mengeluarkan unek-unek atau pokok-pokok pikiran atau pandangan, jenenge terus sepi, engko arep saling melengkapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hari tadi, yaitu kalau saya punya satu, Mas Hari punya dua, Mbak Sena punya tiga, Mas Goe punya seperempat atau yang lain, maka itulah saling melengkapi untuk saling menyempurnakan. Karena saat yang maha segalanya, yang maha mutlak sudah berwujud di alam nyata, itu sudah tidak bisa sempurna karena sudah dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Tetapi untuk saling menyempurnakan itulah satu diri dengan lainnya, untuk saling menyempurnakan, untuk menuju ke yang maha sempurna, menuju ke yang maha tunggal, menuju ke yang maha benar, ke yang maha esa. Sehingga itulah tatanan agung semesta raya ini adalah semua sak podo-podo, setara, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semua saling melengkapi untuk menuju ke perdamaian dan kesempurnaan bersama. Mungkin itu dulu Mas Hari sebagai dasar apa yang harus saya sampaikan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih, matur nuwun, Cak Pono. Apa pikiran-pikiran beliau yang disampaikan ini menjadikan tambahan ilmu dari kita. Bahasane Pak Dalang kan ono dino, ono wengi. Bahasane Cak Pono itu ono sembarang loro. Dan pangapunten saeling kula wahyu nggih loro. Arane Semoro Desa karo Semoro Ratu. Dadi sing enek pulunge niku nggih pilihan lurah karo pilihan presiden. Mongko wajib hukume sing antuk pulung desa Tapanrejo ini paring ular-ular. Karena hukumnya wajib Semoro Ratu, Semoro Desa. Wong Jawa paling cinta dengan ajaran Islam. Ora enek wong Arab jenenge Soleman. Enggak, itu pelajane Salman. Ya, kene Ibrahim ning Arab, wong Jawa Mbah Ibrahim. Cinta. Jane awake dhewe kan penganut yang baik kan gitu. Pohon ditampi soalnya jere Pak Pono, jere Pak Dalang niku jembare kaya sekoyo. Kula niki sepakat lek majelis niku mesti hebat. Ketiga teori trias politika yang mengatakan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ono presiden, ono DPR, ono kehakiman. Bung Karno ditambahi satu lagi, majelis permusyawaratan rakyat. Man sopo kang nganggo jeneng majelis, kuwi hebat, wajib dan kudu yakin kan gitu. Wis majelis kok yang terdiri dari itu yang pertama. Maka dari itu ada Bopo Soliman ingkang kagungan wahyu keprabon Semoro Desa katuran paring ular-ular. Monggo Pak. Wah. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Yang kami hormati para pimpinan Dewan Musyawarah Daerah, Majelis Luhur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Banyuwangi, ingkang kula hormati segera pimpinan sesepuh pinesepuh, ingkang kula hormati, ingkang kula hormati ugi dhateng para rama ingkang saged kula sepat setunggal-setunggal. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati,
kanthi puji syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Kang Muben Jagat. Dinten menika kita sedaya ngawontenaken pakemalan wonten padepokan napa utawi tengene sanggar napa namine menika dipun paringi kawilujengan sareng-sareng sampun kathah dipun aturaken ngajeng bilih dinten menika kelasan dinten kelaripanipun Pancasila sekaligus kita rembug agung masalah Kebhinneka Tunggal Ikaan wonten ing negari kita. Ingkang nomor salajengipun matur nuwun atas wekdalipun sekedhik matur ingkang sepindah kaitanipun kalih pemerintahan desa ngaturaken apresiasi penghormatan atau panjenengan sedaya ingkang wau kathah dipun aturaken saking berbagai daerah. Kula aturake pemerintah desa ngaturaken selamat datang wonten ing bumi Taparejo. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya tansah dipun paringi karaharyan, dipun paringi kawilujengan awit mulai napa niku acara menika ngantos saparipurna lan kula tunggaken mugi-mugi mangke kundur kanthi wilujeng ngantos wonten ing dalem. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyikapi masalah perkembangan Pancasila utawi napa niku lahir Pancasila pilih miturut 4 pilar kebangsaan wonten Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Kebhinneka Tunggal Ikaan dan NKRI. Menawi kita bahas pilih sampun kathah diaturaken dan panjenenganipun Mas Pono kaitan kalih hakikat saking Pancasila lan saterusipun. Kula sekedhik matur Bapak Ibu niki nggih mau kathah matur alus-alusan basa niku kula nggih pecaket ya. Sakisane nggih. Jawa model tapan lah wis. Bapak Ibu yang hormati, atas Pancasila kita sedang mengingatkan bahwa sebagai sumber segala sumber hukum, sebagai pedoman hidup, sebagai filsafat hidup dalam berbangsa bernegara. Artinya bahwa Pancasila merupakan rujukan sebagai pijakan dalam gerak tingkah kita dalam berbangsa bernegara. Ini saya kira kita sepakat. Sehingga hari ini kita mengingatkan kembali bahwa Pancasila ternyata agung, ternyata memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Ini yang harus kita ingat dan kita ingat terus. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam praktek keseharian monggo kita sikapi, kita amati perkembangan masyarakat. Nun sewu, Pancasila ini saja kata dilalek nih Pak Bu. Nun sewu saya tuh enten lari SMA Pancasila mboten apal. Mahasiswa Pancasila bisa irapal. Niki nun sewu. Niki perkembangan sing nun sewu niki kok kuwatirne banget. Niku laturne soalnya kenyataane atus mengaten insyaallah berdados apa niku perhatian klubnya sedaya. Salajengipun masalah berita-berita sing pun boten asing teng TV, teng media sosial. Korupsi ini kan termasuk perilaku sing bertolak belakang kali Pancasila. Enten berita sing nun sewu anak wani karo wong tuane. Wong tuane mateni anake langsung penunggalane. Niki nun sewu. Berita-berita sing ngeri nek ningali perkembangan teng mriko nggih. Teng mriko iki teng kota, teng daerah-daerah sing nun sewu jauh dari napa niku dari ajaran utawa pegangan Pancasila. Pramila nek kalau kemutaken kula ngajak dan panjenengan sedaya ingkang sepindah monggo kita introspeksi, kita koreksi diri kita masing-masing. Pancasila apa benar sudah merasuk dalam jiwa raga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, secara bersama-sama kita ungkap kembali sejarah Pancasila. Kita saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya berpancasila. Sehingga kan di kegiatan kados yang kita menikah kalau apresiasi sepeda malih luar biasa. Mungkin-mungkin kanthi sesarengan menggali, mengingatkan kembali pentingnya Pancasila sehingga kita
tidak akan lepas dari cita-cita luhur Pancasila, terutama pada para pendiri bangsa ini. Bapak Ibu kang hormati, boten perlu kula panjang lemaraken, mekaten kang perlu kula aturaken sekedhi mugi-mugi wonten manfaatipun. Lah apabila wonten kasarepun imbang kula nyuwun agung samudra pangasami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ben jenengan niku panci takdire dados lurah Tapan. Takdir dadi jenengan asine gak pengen dadi lurah. Takdir menyebut Pak Soleman menjadi kepala desa Tapan. Nggih. Ya Pak Lurah niku kula niku ada DPR kunjungan kakek rakyat niku njaluk paving. Kula seneng. DPR itu kasih telu. Nggih to. Lah kok mbok jaluki paving terus lalu rae megane apa kula kuyane ngoten. Saking mesane DPR ya ngoten. Iki matur nuwun Pak Soleman. Mau takdir menjemput jenengan dados kepala desa Tapanejo menjadi manusia terpilih kangge mengku panggone wong topo Tapanejo niki. Mugi-mugi panjenengan saged nata atinipun rakyat ingkang pembangunanipun sampun tugas bersama ning nek nata atine rakyat kan kula tambahi sekedar desa niku lek dipecah mesti buat rakyat. Soalnya dunduman GoIP Danyang ini gak mari Pak. Danyang ini gak duwe anak terus desa ini dipecah. Nah, ini persoalannya banyak, pemekaran desa niku sing gagal, urusane GoIP, urusane Pak Siswoyo, urusane Pak Kono. Muga-muga Tapanejo tetep dadi siji mawon Pak. Kalau nek kula Jambi Wangi arep dipecah ping 17 ya, mboten iso. Soalnya ditakoni panitiane desane kok pecah kok sigar bingung. Nah pecah iki piye Pak sigar iki ya wis dongane ra dadi. Dadi sakniki panitiane stres. Suka adu janji nyalon lurah. Pecah desa, tiba desane ra pecah. Makanya Pak Soleman itu gak sir dadi lurah, tapi takdir danyane Tapanejo menjemput Pak Soleman. Gak lurah dikendaki Danyang ya gretolen nek atau wicono kan gitu. Matur nuwun, selanjutipun acara sampun mendekati paripurna sesuai dengan keadaan. Biasanya kula niki lek dugi mriki kalih rencang-rencang Jambi Wangi, wonten Mas Terselo, wonten Mas Imam Brigile, ingkang rawuh menika raine rawuh. Rumiyin Cak Pono ku dipeseni Cak, tugasnya sampean ki ngluku dalan aspal. Artinya benahi sesuatu yang kita enggak mungkin. Lah menjadi mungkin ketika panjenengan sami rawuh saya Koproyo wonten mriki. Wis enek majelis, nek gak sukses jenenge majelis diganti. Majelis. Yakin ya. Soalnya para pendekari sampun melempak. Mugi-mugi pertemuan wedal menika saged ngrembaka tunggak jarak yo mlajak, tunggak jati yo urip. Tunggak jati mati yo awake dhewe keturunan para seng yo mati kan ngoten. Saya belah belu maksud kula kan. Menika wau para bini sepuh nyuwun duka menawi anggen kula Pramatacara menika wonten pepat putipun boten kita sengaja. Soalnya kadang kula niki MC dangdut, MC bal-balan. Bila oleh sombong kula niki presiden yang pindho MC-ne kula. Dan MC Banyuwangi rone nek MC presiden kecuali pun bokong menika. Lek engkres. Tapi hari ini kula lebih bangga, lebih terharu. Hari ini kita nyanyi bersama tentang Indonesia Raya. Nyanyi bersama tentang berkibarlah bendera. Dan di tempat lain urung enek upacara hormat bendera, background-nya berkibarlah bendera. Kalau mau jujur nangis kita itu. Kalau mau jujur, sehingga nangis lebih aja. Bongso kures mesti yang saja.
Petunjuk ini kafir mung sitok ya kafir kures. Ora enek kafir Jawa, kafir Arab ya ora ono. Jujur mawon dhewe karo guyon. Awake dhewe kudu gawe pasukan pecah cangkem. Kan cangkem rusak. Iku bagian kula. Makane kula niku Hari Soeharto gak enek wong kenale Mbak Cablak. Sing jenenge kula niku Pak Wabu, Pak Yusuf niku. Dadi bijing tengah akhirat kula goleki sup gara-gara awakmu keteluk Cablak. Menika wau kangge ngraketaken kula kalih panjenengan menawi suatu saat kula liwat ning Kutha Rejo kanca-kanca Sabda Buwana menawi kula mampir ya ojo sampai siapa dirimu ya repot. Kula jawab aku adalah aku kan ngoten. Menika kanthi guyon menika Bapak Ibu sekalian, Pak Pono sampun atur kembali kepada jati diri. Jati diri itu adalah diri kita masing-masing yang punya kemerdekaan, merdeka berpikir, merdeka seni mencari Tuhan dengan seninya sendiri. Itulah acara hari ini. Terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh sahabat dari NMKI, rawuh Ketua paguyuban anggotanipun dari pihak Banyuwangi 1 TV, Mas Bintoro Jalu, enek wong Kalimantan jenenge Jalu. Berarti kan ya pomo pitik Jalu. Makanya berita Banyuwangi 1 TV mesti masuk ya. Matur nuwun. Anu Pak Kepala Desa Tapanrejo, Nuwun Sewu, menawi kula liwat, kula lek gawe ireng-ireng ampun jenengan anggap kula niku aktivis, anggapan kula rumah kedua Tapanrejo. Gitu. Jadi kan beda lek aktivis lek nyangoni kan rakyate kan akeh. Matur nuwun Pak Supono, masih umure niku padha, lahir padha, ning kula anggap kadang tua. Jadi kalau lek dijak berontak Cak Pono niku karo nyanyi. Jedek temungkul paten ono, ojo di Cak Pono malati. Tadi kalau ini belum tahu berontak. Cak Pono melok partai Banteng lemu aku yo melok, Banteng Guru yo melok aja. Wis melok. Tapi ada wong rene semua aku paling setia ning sampean dijawab Mas Zari lho, paling setia lho. Soalnya pesene Mbah Nik sing dampingi Pangeran Semono nggih pun Jaya Dwipa. Matur nuwun para rawuh. Mangke dilanjutaken ramah tamah. Nek ngeten iki kan kaku. Nek mangke saged empal saking lumantar pendopo Purwito Sari Nusantara menika kita niati kita buka tatanan anyar membaleni jati diri ning bangsa Jawa kangge nyengkuyung bawana menika saalam indenipun. Muga-muga tanggal 1 Juni menika cita-cita besar bangsa Indonesia terwujud, cita-cita besar kita sing meluku dalam aspal iki dapat mulai terbuat. Dengan keyakinan penuh, dengan bimbingan panjenengan sami, hari ini saudara seperti kita semua menghirup satu udara yang sama. Sekali lagi nyuwun duka wonten piantun ingkang luwih sepuh saking kula menawi sepindhah malih kula ingkang lare yatim piatu Mas. Piatu wis pangapunten. Ya ngono sing ditambahi Pak Jes ora dramatis ya. Ibu kula niku tanggal 16 bojo kula. Petang pundi. Berarti yatim piatu pul dudo. Nggih, mboten usah dianu, itulah yang harus terjadi bahwa hidup ini harus terus berjalan. Maka dari itu kula niku untuk acara niku bingung nih. Oleh kumpul wong pinter-pinter ono majelis
Ya majelisu, saya mohon pamit sebagai bangsa Indonesia, sebagai jiwa merdeka. Pak Sis yang guru ini sekarang ada sekolah merdeka, sekolah harus merdeka. Lembien pipi gue warak sandale guru, saya ini guru jiwit dilaporne polisi. Makanya guru saya ini kue lulus karmu kamu, bijimu kurang tak tambahi, sing penting sertifikasi lancar. Masuk Pak Ikon. Nyuwun sewu para sepuh, Pak Karno saking Pamu. Saya banyak belajar dari beliau, dari saudara-saudara yang lain. Saya yakini dan raga dan jiwa saya nanti akan mendatangi panjenengan paguyuban semua. Soalnya saat ini kalau metu gak ada nyeneni, ngiranti lucu, baru buka proses. Jadi anakku itu, Pak KTP-mu ganti, Pak kamu bapakmu rabi. Itulah saya mohon doanya, kita saling mendoakan. Semoga para pelaksana pemerintahan Republik ini, mulai dari Pak Lurah sampai Pak Presiden, selalu mendapat petunjuk sinaring suryaning Gusti Karya Jagat. Karena tentreming projo itu tentreming kita semua. Untuk itu maka diwajib lagi nih, wajib lagi. Oleh rukun Islam niku ana 5, Pancasila 5, sing paling asing itu kan rukun iman ana. Maka acara yang terakhir tentang renungan doa penutup akan disampaikan oleh paduka beliau rukun iman sing nomor 6, percaya ning gaib siswaya. Monggo dipun aturi doa hening bersama, percaya ning gaib siswaya wajib. Monggo aturan. Sagadu ing nalar sadare pemangke. Monggo sagung para sepuh kuwi kadang-kadang sedaya kalenggan mangke pamungkasing adicara monggo sami ngeningaken ciptanipun piyambak-piyambak maneges ngarsanipun Iwang Mohonoso. Mugi-mugi Pancasila saya ngrembaka lan tumanem wonten jiwanipun bangsa kita lan negeri kita Indonesia menika saya maju nganti jaman kencana kados ingkang sampun ate kelampahan nalika semanten. Ini angkat cipta mulai. Selesai. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna sura sudira jane kanang subrastola tekaping dharma stuti. Matur nuwun. Prahayu. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara ning sesarengan menika dari awal sampai akhir, berakhirlah acara kita. Mugi-mugi acara menika ingkang sampun dados kehendake Gusti saged kita laksanaken, saged ngrembaka jiwa merdeka kita kembali kepada jati diri.
bangsa. Nyuwun duka, terima kasih para bini sepuh dari pihak pemerintahan, saudara-saudara saya para aktivis, Bang Supono, keluarga besar pelaksana MLKI yang seminggu ini Topo Broto Gayaji Bandung Bondowoso sampai acara ini sudah terlaksana. Terima kasih Pak Supono, Mas Bambang dan teman-teman yang lain. Sekali lagi mohon maaf atur duka, saya Mas Hari Soeharto mohon maaf. Mari kami tutup acara ini dengan salam Rahayu, 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 Merdeka, 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 Merdeka.